Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, angin berhembus lembut, menari-nari di antara pepohonan yang hijau. Suasana di desa kecil itu seolah berhenti sejenak, menikmati momen yang tenang dan damai. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, seorang wanita muda bernama Alina sedang duduk di bawah pohon beringin yang rindang. Wajahnya yang cantik memancarkan ketenangan, meski di matanya tampak ada perasaan yang mendalam, seolah ada kenangan yang terpendam di sana. Alina memandang bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumahnya. Salah satu bunga itu, bunga mawar berwarna merah, tampak lebih indah dari yang lainnya. Bunga itu, yang selalu ia rawat dengan penuh kasih sayang, menjadi simbol dari sebuah kisah yang telah mengubah hidupnya. Bunga mawar itu adalah hadiah dari Arif, pria yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Arif adalah sosok pria yang penuh semangat, dengan senyum yang selalu bisa membuat hati Alina berdebar. Mereka bertemu saat masih muda, di sebuah pesta sederhana yang diadakan oleh keluarga teman Alina. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin berkembang. Arif adalah seseorang yang selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan, serta tawa yang mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Arif menerima tawaran pekerjaan di luar kota, dan meskipun Alina merasa berat, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Arif untuk meraih impian-impiannya. Mereka berjanji untuk tetap menjaga hubungan mereka, meskipun jarak memisahkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun komunikasi melalui telepon dan pesan-pesan singkat selalu menguatkan, rasa rindu dan kesepian mulai menghampiri Alina. Terkadang ia merasa terjebak dalam keheningan rumah yang dulu penuh tawa Arif. Namun, ia berusaha untuk tetap kuat, meyakini bahwa mereka akan bersama lagi suatu hari nanti. Satu hari, ketika Alina sedang berada di kebun belakang rumah, seorang kurir tiba-tiba datang membawa sebuah paket. Di dalam paket itu, terdapat sebuah bunga mawar merah yang indah, dengan selembar kartu yang tertulis tangan oleh Arif. Untuk Alina, bunga ini adalah simbol dari cinta kita yang tak akan pernah pudar. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Tunggu aku kembali. Air mata Alina mengalir saat membaca kata-kata itu. Bunga itu bukan hanya sekadar bunga, tetapi sebuah janji, sebuah harapan, dan sebuah cinta yang tak akan pernah padam. Arif mungkin jauh, tetapi dalam hatinya, Alina tahu bahwa mereka selalu terhubung. Cinta mereka adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan oleh jarak atau waktu. Namun, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah telepon masuk ke ponsel Alina, memecah keheningan yang telah lama ia rasakan. Alina mengambil telepon itu dengan tangan yang gemetar. Di ujung sana, suara seorang wanita terdengar sangat cemas. Alina, ini Rina, teman Arif. Ada kabar buruk. Arif kecelakaan. Hati Alina seakan berhenti berdetak. Pikirannya berputar-putar, dan dunia terasa menghilang seketika. Tubuhnya terasa lemas, dan hanya suara Rina yang terdengar jelas di telinganya, menjelaskan bahwa Arif sedang dirawat di rumah sakit, dalam kondisi yang sangat kritis. Dengan cepat, Alina bergegas menuju rumah sakit. Setiap langkah terasa begitu berat, seperti berjalan melawan angin yang sangat kencang. Ketika akhirnya ia tiba, ia melihat Rina dan beberapa teman Arif yang lain sudah menunggu di luar ruang perawatan intensif. Mereka semua tampak cemas. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Alina melangkah menuju ruang ICU dengan langkah ragu, hatinya dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Ketika pintu ruang ICU terbuka, Alina melihat Arif terbaring lemah, dengan mesin-mesin yang terhubung di sekelilingnya. Tubuhnya penuh dengan perban dan luka, dan wajahnya yang dulu selalu cerah kini tampak pucat dan penuh rasa sakit. Alina merasa dadanya sesak. Ia mendekati Arif, menggenggam tangan pria itu dengan lembut, berharap bahwa ia bisa merasakan kehangatan yang dulu selalu ada di sana. Namun, semua yang ia rasakan sekarang hanyalah kesendirian yang mendalam, dan rasa takut akan kehilangan yang tak terucapkan. Arif, bisiknya, bangunlah, aku di sini.
Kita masih punya banyak waktu, banyak hal yang ingin kita jalani bersama. Air mata Alina terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya ingin Arif bangun, ingin merasakan kehadirannya lagi, namun semuanya terasa sangat sulit. Di luar sana, dunia terus berjalan, namun bagi Alina, waktu seperti berhenti. Ia hanya bisa berharap, memeluk bunga mawar merah yang masih terjaga dengan penuh harapan, meskipun ia tahu, harapan itu perlahan memudar. Bunga mawar itu, simbol dari cinta mereka, kini tampak begitu rapuh. Hari-hari di rumah sakit terasa sangat panjang bagi Alina. Waktu seolah berhenti, sementara di sisi lain, Arif terbaring dalam keheningan. Setiap hari, Alina datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan Arif, berharap keajaiban akan datang. Namun, harapan itu perlahan mulai memudar. Kondisi Arif tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Setiap kali dokter memberi kabar, kata-kata mereka semakin menggugurkan semangatnya. "Maaf, Bu Alina, kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi saat ini, keadaan Arif sangat kritis. Kami hanya bisa menunggu dan terus memantau. Semua tergantung pada kekuatan tubuhnya untuk bertahan." Kalimat-kalimat itu selalu mengiris hati Alina. Ia tak pernah siap mendengar kabar buruk tentang orang yang sangat ia cintai. Dalam setiap detik yang berlalu, ia merasa lebih banyak kehilangan. Namun, ia tahu bahwa meskipun tak ada lagi yang bisa ia lakukan, ia harus tetap ada di sana. Cinta adalah tentang menemani, tentang memberikan dukungan meskipun tak ada jaminan apapun. Namun, ada saat-saat ketika ia merasa sangat lelah. Ketika ruang rumah sakit itu terlalu sunyi, dan suara monitor serta alat medis semakin mencekam, hatinya semakin terjerat dalam kebingungannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini semua memang takdir yang harus diterima, meskipun ia tak pernah ingin merasakannya. Suatu pagi, ketika Alina tiba di rumah sakit, ia melihat Rina sedang duduk di luar ruang perawatan intensif. Wajah Rina tampak letih. Matanya sembab seakan kurang tidur. "Rina, bagaimana keadaan Arif?" tanya Alina, suaranya hampir tidak terdengar. Rina menghela napas berat, menghindari tatapan Alina yang penuh harapan. "Alina, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dokter bilang kemungkinan besar Arif tidak akan bisa bangun lagi." Alina merasa tubuhnya seperti dihantam sesuatu yang sangat berat. Kalimat itu terdengar seperti akhir dari segalanya. Tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa hancurnya perasaan Alina saat itu. Arif, lelaki yang begitu kuat dan penuh semangat, kini terbaring tak berdaya. Segalanya terasa sangat tidak adil. Tapi, Rina, Arif pasti akan bangun. "Aku yakin," ujar Alina, berusaha menenangkan dirinya sendiri, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Rina menundukkan kepala, matanya penuh dengan air mata. "Alina, aku tahu kamu mencintainya. Kita semua mencintainya. Tapi kita harus realistis. Jika Arif bangun pun, dia mungkin tidak akan bisa hidup seperti dulu lagi. Dia mungkin akan sangat bergantung pada orang lain." Kata-kata itu seperti terselip di hati Alina dan menancap dalam. Ia tahu bahwa meskipun cinta itu besar, tak ada jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Ketakutan akan kehilangan Arif begitu nyata di hadapannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara yang terus membisikkan bahwa ia harus bertahan, bahwa ia harus menerima kenyataan, meskipun itu sangat pahit. Beberapa hari kemudian, Alina kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang pribadi dan beristirahat sejenak. Ia duduk di kursi kayu di teras rumah, memandang bunga mawar merah yang masih tumbuh dengan indah di halaman rumah. Bunga itu, meskipun kelopaknya tampak mulai layu, tetap berdiri tegak, seolah menyimpan kenangan yang begitu kuat. Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi dengan banyak sekali pertanyaan. Ia berpikir tentang masa depan, tentang semua impian yang telah mereka buat bersama, dan tentang bagaimana semuanya kini terasa begitu rapuh. Tanpa disadari, air mata Alina kembali mengalir. Ia merindukan Arif dengan segenap hatinya, namun ia juga tahu bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan.
Keesokan harinya, dokter datang dengan kabar yang tak bisa dihindari. Keadaan Arif semakin memburuk. Semua upaya medis yang telah dilakukan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan positif. Dokter memberitahu Alina bahwa Arif kemungkinan hanya memiliki sedikit waktu lagi. Alina merasa dunia semakin runtuh di sekitarnya. Ia kembali duduk di sisi Arif, memegang tangannya yang mulai dingin. Tangannya bergetar saat ia berbicara pelan, seolah itu adalah pesan terakhir yang ingin ia sampaikan. Arif, aku tahu kamu kuat. Tapi jika ini memang takdir kita, aku akan berusaha menerima. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Terima kasih atas setiap momen yang kita jalani bersama. Air matanya menetes di tangan Arif, yang tampaknya sudah kehilangan kehangatannya. Suasana di sekitar mereka terasa begitu sunyi, seolah dunia menunggu jawaban atas perasaan yang menguasai hati Alina. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah bisa melupakan Arif, cinta pertama yang begitu berarti dalam hidupnya. Keadaan Arif semakin memburuk. Setiap detik yang berlalu terasa seperti perjalanan menuju akhir yang tak terhindarkan. Alina semakin sering terdiam dalam kesendirian, membiarkan waktu berlalu begitu saja. Hari-hari yang penuh harapan mulai digantikan oleh ketakutan yang menghantuinya. Di ruang rumah sakit itu, Alina menghabiskan setiap waktu yang ia bisa, berada di samping Arif. Ia duduk diam, terkadang berbicara pelan, atau hanya menggenggam tangan Arif. Meskipun Arif tak dapat mendengar atau merespon, Alina merasa bahwa itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan cintanya. Dia percaya, meski Arif terbaring tak berdaya, hatinya masih mampu merasakan kehadirannya. Setiap kali dokter datang, ia berusaha memberi kabar dengan harapan. Namun kata-kata mereka semakin membuat Alina merasa kelelahan. Pada suatu sore yang mendung, dokter datang dengan wajah yang penuh kesedihan. Alina sudah tahu, ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Bu Alina, kata dokter dengan suara pelan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, tubuh Arif tidak mampu bertahan lebih lama. Kami hanya bisa memonitor kondisinya, tapi kami tidak bisa menjanjikan apa-apa. Alina menundukkan kepalanya, mencoba menahan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Keputusasaan mulai merasuk ke dalam dirinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar, untuk tidak terlihat rapuh di hadapan orang lain. Ia menatap Arif, yang terbaring diam, seolah tak ada harapan lagi untuk pria yang pernah begitu hidup, penuh semangat, dan penuh impian. Rina datang pada sore itu, berdiri di samping Alina. Kamu harus kuat, Alina. Ini adalah ujian yang berat. Kita semua berharap Arif bisa bangun, tapi jika itu tak terjadi, kita harus bisa merelakan, meskipun itu sangat sulit. Rina berbicara dengan lembut, tetapi kata-katanya seolah menembus langsung ke dalam hati Alina, menghancurkan segala harapan yang masih ada. Bagaimana mungkin ia bisa merelakan orang yang sangat ia cintai pergi begitu saja? Bagaimana mungkin ia bisa menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah lagi bisa mendengar suara Arif? Tidak akan pernah lagi bisa merasakan pelukan hangatnya? Malam itu, Alina kembali duduk di samping Arif. Di luar, hujan turun dengan deras, seolah alam pun turut merasakan kesedihan yang menghampiri hidupnya. Ia menatap Arif dengan tatapan yang penuh kasih. Meski tubuh Arif tampak rapuh dan lemah, hatinya tetap penuh dengan cinta yang tak terucapkan. Arif, bisiknya, aku tahu ini sangat sulit, tapi jika kamu harus pergi, aku ingin kamu tahu aku akan mencintaimu selamanya. Kamu adalah bagian dari hidupku yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Semua kenangan indah yang kita buat, setiap tawa yang kita bagikan, akan selalu ada di hatiku. Tangannya menggenggam tangan Arif lebih erat, berharap sentuhannya bisa memberikan sedikit kekuatan untuk lelaki yang begitu ia cintai. Ia merasakan kelembutan kulit Arif, yang dulu selalu hangat, kini terasa dingin. Air mata mengalir semakin deras, dan hatinya merasa hancur saat memikirkan bahwa mungkin ini adalah waktu perpisahan yang tak bisa dihindari. Namun, meski perasaan itu begitu menyakitkan, Alina tahu bahwa ia harus merelakan.
Cinta sejati tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi kebebasan kepada orang yang kita cintai untuk pergi jika itu memang yang terbaik bagi mereka. Esoknya, saat Alina kembali ke rumah sakit, ia mendapati Arif dalam kondisi yang semakin menurun. Jantung Arif yang dulu selalu penuh dengan semangat kini mulai melemah. Suasana di sekitar mereka semakin sepi, dan hanya suara mesin-mesin medis yang mengisi kekosongan itu. Saat dokter masuk dan memeriksa kondisi Arif, mereka memberikan konfirmasi yang sangat pahit. Kami sangat menyesal, Bu Alina. Arif hanya memiliki beberapa jam lagi. Kami akan membuatnya nyaman, tapi saat ini kami tidak bisa melakukan lebih banyak. Kata-kata itu terasa sangat berat. Alina merasa seolah dunia benar-benar runtuh di bawah kakinya. Ia menatap Arif sekali lagi, mencoba menahan semua rasa sakit yang ada di hatinya. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Apa yang bisa ia katakan untuk mengubah kenyataan yang begitu kejam ini? Dengan hati yang penuh perasaan, Alina mendekatkan wajahnya ke telinga Arif, berbisik lembut, "Arif, aku mencintaimu lebih dari kata-kata ini bisa ungkapkan. Aku akan selalu mengingatmu. Kamu akan tetap hidup dalam hatiku. Tak ada yang bisa mengubah itu. Terima kasih untuk semua yang kamu berikan dalam hidupku." Air matanya mengalir tak terbendung. Ia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa, tapi yang pasti, ia ingin memberikan pesan terakhir untuk Arif, yang ia tahu tidak akan bisa terbangun dari tidur panjangnya. Alina merasa cemas, takut Arif tidak bisa mendengarnya. Namun ia ingin percaya bahwa cinta itu akan tetap ada, meskipun kata-kata itu tidak sempat terdengar. Saat detik-detik berlalu dan waktu semakin dekat, Alina hanya bisa memegang tangan Arif, memanjatkan doa, berharap bahwa pria yang ia cintai begitu dalam akan merasakan kedamaian, dimanapun ia berada nanti. Hari-hari setelah itu berlalu begitu cepat. Alina merasa seolah waktu mengalir tanpa arah. Seakan dunia ini hanya berputar tanpa makna. Kabar yang sangat buruk itu akhirnya datang. Arif menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Hati Alina hancur, seperti terbelah menjadi dua bagian yang saling bertabrakan. Ia merasa seolah seluruh hidupnya ikut terkubur bersama Arif, dan dunia yang dulu penuh dengan warna kini menjadi abu-abu. Pagi itu, Alina duduk di kursi yang dulu sering ia duduki saat menemani Arif. Rumah sakit itu, yang dahulu selalu ramai dengan harapan, kini terasa sunyi dan gelap. Semua kenangan indah bersama Arif kini terasa seperti mimpi yang tak bisa dijangkau. Setiap sudut rumah sakit itu mengingatkannya pada wajah Arif, pada tawa mereka bersama, pada semua impian yang belum sempat mereka raih. Alina merasa seolah kehilangannya tidak hanya berupa tubuh Arif yang tak lagi ada, tetapi juga harapan yang telah hilang begitu saja. Ia merasa tersesat, tidak tahu harus melangkah kemana. Cinta yang begitu tulus kini berubah menjadi kenangan yang membekas dalam dirinya, namun tak mampu mengisi kekosongan yang ada. Keluarganya mencoba menghibur, tetapi tidak ada yang benar-benar mengerti bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidup. Rina, sahabat Arif, juga merasakan kesedihan yang mendalam, namun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit Alina. Semua yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan dukungan, meskipun mereka tahu, ini adalah beban yang harus Alina pikul seorang diri. Ketika jenazah Arif dibawa untuk dimakamkan, Alina merasa seluruh dunia seolah berhenti. Ia berjalan di belakang peti mati dengan langkah yang lemah, hatinya terasa seolah hilang arah. Setiap langkah terasa berat, dan setiap detik seperti mengingatkannya pada semua yang telah ia kehilangan. Angin yang semula lembut kini terasa begitu dingin, seolah alam pun turut berduka. Sesampainya di pemakaman, Alina berdiri di depan liang kubur Arif, merasa tidak siap untuk melepaskan lelaki yang begitu ia cintai. Ia merasa tak mampu mengatakan selamat tinggal, karena kata-kata itu terasa sangat berat, seakan menyayat hatinya lebih dalam. Semua kenangan mereka kembali berputar di benaknya, kenangan tentang pertama kali bertemu, tawa mereka saat bersama, dan impian-impian indah yang mereka susun bersama. Alina terjatuh, berlutut di depan liang kubur, merasakan beban yang sangat berat di dadanya. "Arif, aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tak bisa merelakanmu pergi.
Kamu adalah segalanya bagiku. Tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang harus kita terima, meski itu sangat sulit. Hatinya penuh dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap detik terasa seperti waktu yang terbuang sia-sia. Dia ingin memeluk Arif sekali lagi, ingin merasakan kehangatan tubuhnya, tetapi itu hanya bisa menjadi kenangan yang kini hanya bisa ia simpan dalam hatinya. Setelah semua selesai, Alina kembali ke rumahnya, ke tempat yang dulu penuh dengan tawa Arif. Rumah itu kini terasa sangat kosong dan sunyi. Tak ada lagi suara tawa Arif. Tak ada lagi kehadirannya yang selalu memberi warna dalam hidupnya. Yang ada hanya kenangan yang begitu dalam, yang kini tinggal menjadi bayangan di dalam hatinya. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Alina mulai mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Namun, ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Cinta yang ia miliki untuk Arif tidak akan pernah hilang, meskipun mereka terpisah oleh maut. Setiap pagi, Alina masih melihat bunga mawar merah yang ia tanam bersama Arif. Bunga itu, meskipun layu dan petalnya mulai gugur, tetap tumbuh dengan tegak, seolah menunjukkan bahwa meskipun segala sesuatu yang indah akan berakhir, kenangan itu akan tetap ada. Suatu malam, ketika Alina sedang duduk di halaman rumah, melihat bintang-bintang di langit, ia merasa seolah Arif masih ada di sana. Mungkin Arif tidak lagi ada di dunia ini, tetapi cintanya akan selalu ada dalam dirinya. Bintang-bintang itu menjadi pengingat bahwa cinta tidak pernah benar-benar berakhir. Meskipun tubuh Arif tidak lagi ada, tetapi dalam hati Alina, Arif tetap hidup. Arif, kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Aku akan selalu mencintaimu, meski kita terpisah oleh waktu dan ruang, kata Alina dengan suara penuh cinta, meski hatinya masih terasa hancur. Bunga mawar merah yang ia rawat dengan penuh kasih kini tampak semakin rapuh. Namun di dalam hatinya, ia tahu bunga itu akan selalu tumbuh, meskipun hanya dalam kenangan. Ia tidak perlu lagi berpegang pada janji atau harapan untuk bersatu kembali, karena cinta mereka telah melewati batas waktu, batas ruang, dan bahkan batas kehidupan itu sendiri. Alina menatap bintang-bintang itu untuk beberapa saat, merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti hatinya. Ia tahu, di suatu tempat yang jauh, Arif sedang tersenyum padanya, dan meskipun mereka terpisah, cinta mereka tetap akan abadi.